Anda tak perlu pikirkan uang itu datang dari mana. Yang jelas, semua itu fleksibel dan semua itu universal ya. Jadi mau datang dari sudut manapun, itu tetap bisa. Dan perlu diingat bahwa uang itu nggak kenal teman, nggak kenal saudara. Dia bisa datang dari siapapun juga. Teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Yang jelas nggak perlu memikirkan nanti dari mana dapatnya ya, karena peluang itu bisa teman-teman dapatkan dari berbagai arah dan dari banyak sumber. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya ketika menginginkan nilai uang tertentu ataupun jumlah-jumlah tertentu. Teman-teman nggak perlu khawatir karena apa? Teman-teman tetap punya porsi masing-masing. Yang jelas tetap aja teman-teman berpikir positif tentang yang namanya uang, karena uang itu adalah sesuatu yang netral, bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang ya pokoknya banyak banget lah mitos-mitos seperti itu. Sedangkan orang yang sering mengungkapkan mitos-mitos nggak jelas itu, mereka juga bekerja untuk mencari uang juga. Ada nggak kalau yang bekerja terus dibayarnya dengan terima kasih? Ada, mau nggak? Ya kan cuma dikasih makan nih ketika kerja, kan nggak mau juga. Segala sesuatu itu memang ada prosesnya dan segala sesuatu itu ada tahapannya. Dan langsung aja kita bahas ya, kenapa kita nggak boleh memikirkan uang datangnya dari mana. Karena gini, Anda bisa stres. Ketika Anda stres memikirkan nih uangnya dari mana. Ketika Anda berjualan cilok nih, nggak mungkin kan Anda berpikiran bahwa wah nanti dapat uang sekian dari hasil ngambil pasir di sungai, ya kan nggak mungkin. Kenapa? Jualan Anda adalah cilok, ya kan? Ini ilustrasinya aja. Ya pokoknya fokus aja dengan apa yang Anda kerjakan. Ketika Anda nanti berpikirnya, wah dari mana bisa punya uang segitu? Dari mana nih penghasilan sehari ini sekian? Kita nggak tahu yang namanya rezeki itu bisa datang dari mana aja yang tiba-tiba nih. Karena orang mungkin bersyukur banget yang tiba-tiba ngasih Anda nih uang, mungkin segepok atau seamplop atau sekoper sekalian. Itu bukan sesuatu yang mustahil juga. Semua tergantung dari apa yang kita lakukan. Ketika kita bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan ya pokoknya rutinitas dan penuh rasa syukur, maka kita nggak perlu mikirin lagi nanti sumbernya dari mana, apakah itu mungkin ataupun itu nggak mungkin. Ya jangan dipikirin, karena apa? Ya itu semua kalau udah jadi rezeki Anda, ya Anda akan mendapatkannya dan itu semua akan datang. Jadi bukan sesuatu yang mustahil juga kan. Kalau Anda nih mungkin hanya berjualan makanan-makanan kecil, tapi ketika ada orang yang tertarik ataupun pas Anda memang benar-benar keberuntungan di hari itu datang, ya Anda bisa aja nih satu produk Anda dibayar dengan nilai jutaan. Jadi jangan pernah berpikir segala sesuatu itu nggak mungkin, karena segala sesuatu itu penuh dengan kemungkinan. Itu semua adalah campur tangan Tuhan juga, karena logika kita ini terbatas, sedangkan kita bermain dengan logika Tuhan itu nggak ada batasannya. Mungkin ada yang bertanya, logika Tuhan tuh bagaimana? Ketika gini ya, Anda dalam logika sendiri itu mentok, ini jualan begini hasilnya berapa, terus dapatnya apa, ya mungkin udah mentok di situ. Tapi kalau Anda belajar yang namanya law of attraction, mungkin juga Anda memperdalam bagaimana tekniknya juga, ya itu semua udah, Anda nggak perlu melibatkan logika. Kenapa? Biar logika Tuhan yang bekerja. Jadi campur tangan Tuhan yang mengirimnya untuk Anda. Dan Tuhan ini mengirim juga secara tiba-tiba biasanya. Contoh misalkan Anda sedang berjualan nih, nanti ada orang beli, loh kok enak, diborong nih, siapin ya tiap hari, nanti kita ambil nih, kita bayar langsung sebulan. Itu juga bukan sesuatu yang mustahil dan itu bisa teman-teman dapatkan juga. Semua tergantung dari apa yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Ketika kita merasa segala sesuatu itu mungkin, ya itu mungkin. Kalau kita merasa segala sesuatu itu hanya sebuah angan-angan, ya itu hanya jadi angan-angan seumur hidup. Jadi pilih mana? Anda beruntung ketika berpikir dengan keberlimpahan Anda, apa yang Anda inginkan, Anda memiliki impian yang tinggi. Dengan Anda berpikir sesuatu yang itu pesimis, ya itu sama-sama capek juga. Lebih baik kita berpikir sesuatu yang kita impikan. Hanya berpikir loh, bukan kita mengerjakan sesuatu. Pekerjaannya tetap aja seperti biasanya. Kita harus melakukan rutinitas seperti biasanya dan selalu tanamkan keberlimpahan dalam hidup kita. Ketika kita menanamkan segala sesuatu, keberlimpahan dalam hidup kita, kemudahan, terus ya pokoknya keberlimpahan yang itu sifatnya, ya mungkin kita nggak berpikir ya akan mendapatkan sebuah kejutan. Tapi itu biasanya bisa terjadi dan itu bisa kita dapatkan dengan
dengan kita menjalankan segala sesuatu nih, mungkin pekerjaan kita, apapun pekerjaan Anda, itu dijalankan dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan rasa percaya diri, dengan optimis, dan kita selalu merasa berkelimpahan, maka peluang-peluang yang tadinya itu kita rasa nggak pernah kita pikirkan, itu justru akan datang. Dan itu akan menjadi apa? Sebuah realita dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Nggak perlu kita berpikir, aku aja kerjanya gini, mana mungkin bisa dapat penghasilan segitu. Itu sesuatu yang perlu Anda hindari dan Anda nggak perlu berpikir terlalu dalam lagi ya. Ketika Anda berpikir terlalu dalam, nanti hasilnya dari mana? Sedangkan aku butuh uang sekian, mungkin Anda butuh untuk beli motor, Anda butuh untuk beli sesuatu yang Anda inginkan. Ketika Anda memikirkan dan Anda fokus pada sumbernya, itu malah Anda nggak berpikir bahwa Anda atau Anda merasa itu bahwa Anda berkelimpahan. Yang tertanam justru malah kekurangan. Wah, dari mana? Siapa mau kasih? Dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda berpikirnya secara berkelimpahan, terus Anda ya udahlah, lakukan rutinitas seperti biasanya, aktivitas seperti layaknya Anda bekerja setiap hari, itu justru tiba-tiba Anda akan dapat kejutan, dan itu jalannya bisa dari mana aja, mungkin bonus, mungkin juga nanti Anda tiba-tiba ada ya rezeki entah dari mana, ada orang yang pengen berdonasi ke Anda juga nggak tahu kan. Segala sesuatu itu penuh kemungkinan dan jangan pernah kita selalu berpikir dengan hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Contohnya ketika Anda berpikirnya ini bisa dapat hasil besar tuh dari mana? Apakah mungkin? Wah, kayaknya nggak mungkin. Itu sama halnya Anda mengejek Tuhan. Padahal Tuhan mau kasih nih. Wah, gua mau kasih tapi elunya ngejek. Nggak jadilah, kasih sebelahnya aja. Apa nggak nyesek itu seperti itu, ya kan? Jadi fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan hidup Anda, lakukan segala hal yang itu menjadi rutinitas seperti biasanya. Terus lagi, tanamkan keberlimpahan pada diri Anda, entah di perasaan Anda, entah di pikiran Anda, entah ketika Anda berinteraksi dengan seseorang. Jangan Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang serba kekurangan. Biar itu memancing apa yang menjadikan diri Anda besar. Segala hal dan segala sesuatu di dunia ini penuh dengan kemungkinan dan itu sangat bisa terjadi. Siap untuk segala kemungkinan. Ya, barusan kita singgung, ketika kita udah siap dengan segala kemungkinan, yang itu berarti kita bisa menerimanya secara lebih, secara cepat juga, ataupun prosesnya lama dan kita nggak langsung dapat dengan nilai yang kita inginkan atau kita impikan. Tapi ya, itu nggak masalah. Karena apa? Anda sudah berusaha. Jadi, meskipun diberikannya bertahap, tetap aja Anda harus bersyukur dan Anda terima dengan ikhlas. Kadang ketika nih, kita diberi sesuatu oleh orang lain, orang yang ngasihnya secara ikhlas, yang terima juga harus ikhlas loh. Jangan yang ngasihnya udah ikhlas nih, gua bantu nih sekian, gua kasih nih bonus buat lu sekian, nih hadiah nih buat lu, tapi dalam diri kita, aduh cuman segini, kurang nih. Nah, itu nggak boleh. Kita harus menerima dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan, oh ya ikhlas, bukan gitu ya. Tapi ikhlas itu adalah kita menerimanya dengan penuh rasa syukur. Dan kita jangan lupa berterima kasih kepada siapa yang memberi, berapapun nilainya dan ya apapun bentuknya, mungkin kalau yang barang. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi ketika kita nih orangnya nggak berpikiran nanti dari mana, dari siapa. Nah, jangan berpikir seperti itu. Karena setiap orang memiliki peluang dan kapasitasnya itu nanti akan terus dinaikkan. Ketika Anda mungkin punya penghasilan sekian, nanti akan dinaikkan sekian, dan kadang itu diturunkan dulu. Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, dan teruslah semangat. Ketika Anda memiliki semangat dan rasa percaya diri Anda tinggi, ya segala sesuatunya akan Anda jalani dengan penuh dengan kegembiraan. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri Anda untuk jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci berada